dapatkan cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Manusia tidak ada yang dilahirkan secara sempurna. Barangkali untuk Anda pemirsa di rumah juga yang pernah melahirkan anak dengan kebutuhan khusus. Yang pasti perawatan juga khusus. Perilaku orang terhadap Anda pun kadang-kala juga khusus. Ada yang memandang sebelah mata, namun tidak sedikit juga masyarakat yang care terhadap Anda dan juga anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Bagaimana cara mendukung psikis untuk para orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus? Untuk itu di sebelah Nisa sudah hadir Ketua Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus, ada Ibu Sawitri di sini. Selamat siang Ibu Sawitri. Selamat siang juga. Ada Mbak juga Alisa. di sampingnya ada Mbak Christine, ini seorang sukarelawan ya dari Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Apa kabar Mbak Christine? Aduh, kalau kita lihat nih pemirsa, tadi sebelum kita masuk segmen talk show yang kedua ini, Nisa sempat berbincang-bincang dengan mereka berdua. Dan ternyata Ibu Sawitri ini memiliki background yang wow banget. Dokter awalnya, ambil S2 di Australia Ibu ya. Kemudian S3 ini di FK UNER, menjadi dosen di sana. Namun setelah itu memutuskan untuk pensiun dini. Kenapa mau memutuskan untuk demikian Bu Sawitri? Ini panjang ceritanya, tapi saya singkat saja. Jadi pada waktu itu sebagai mahasiswa, saya mahasiswa S3 Oke. dan juga
dosen, saya berkesempatan untuk mengikuti conference di Amerika, di University of Gallaudet. Di situ saya terpana bahwa ternyata dengan adanya teknologi, dengan adanya aksesibilitas dan pemerintah juga sangat mendukung, sehingga saya lihat di sana itu semua orang ternyata tidak ada lagi, kalau dengan sudah ada alat dan sebagainya, tidak ada lagi yang namanya disabilitas itu. Jadi nggak ada lagi orang, karena setiap orang pasti punya disabilitasnya masing-masing. Jadi saya melihat, wah ada yang salah nih di kita. Ya, dan di sana yang reguler atau umumnya orang bilang itu yang normal itu mau berbaur dengan yang disabilitas. Jadi saya melihat, ya kalau kita menunggu pemerintah. Disabilitasnya seperti apa aja? Waktu itu karena ini conference internasional, jadi pasti yang sudah disable ya, jadi yang macam-macam di sana. Jadi ada yang gangguan pendengaran, gangguan penglihatan dan sebagainya, ada semua di sana. Tapi semua pakai alat sehingga mereka yang meskipun pakai bahasa planet seumpama ya, dia pakai bisa bahasa isyarat ya, dan sebagainya. Dia menjadi pembicara. Bayangkanlah, yang bahasa planet itu menjadi pembicara dan ada yang menerjemahkan dengan bahasa biasa dan ada yang layar yang langsung tertulis dia tadi ngomong apa saja. Untuk orang-orang yang tidak bisa mendengarkan. Iya, dan sebagainya. Jadi semuanya kan akses itu ada, tak? Kemudian saya pulang, saya teringat, oh saya dulu waktu di Amerika atau di Inggris dan sebagainya, di Australia, kita sangat berdekatan dengan orang-orang yang disabel. Jadi kalau begitu di Indonesia ini apa ya yang masih bisa kita lakukan. Jadi akhirnya pada waktu itu saya ikut kegiatan-kegiatan disabilitas, ternyata yang menurut kami pertimbangannya saat itu yang dibutuhkan adalah anak berkebutuhan khusus, terutama yang dari middle low, yang dari golongan menengah ke bawah. Itu yang butuh bantuan. Iya, makanya itu yang mendirikan apakah Ibu Sawitri juga mendirikan Yayasan Peduli Kasih ABK ini? Iya, jadi pada waktu itu kami sebetulnya pengennya hanya komunitas saja, terus kemudian didesak oleh waktu itu notaris Pak Slamet Wahyudi sehingga menjadi yayasan. Setelah terbentuk yayasan, saya masih sebagai dosen tadi itu ya, saya menjawab yang pertanyaan tadi. Saya setelah berpikir ternyata menjadi dosen itu peneliti sebagai pengabdian masyarakat dan sebagainya, di mana saya melihat ya ini memang harus fokus dan sebagainya, sehingga saya minta pensiun dini seperti itu. Bagaimana dengan bagaimana dengan penghasilan? Kalau dari dosen lumayan, kemudian untuk menjadi ketua yayasan yang orientasinya bukan profit, namanya juga yayasan. Iya. Ya, itulah kebesaran Allah ya. Jadi saya yakin kalau kita berbuat baik pasti Allah itu menggerakkan, dan rezeki itu kan tidak mesti dalam bentuk uang, bisa dalam kesehatan dan sebagainya. Dan saya merasa sampai dengan sekarang alhamdulillah ada saja rezeki itu. Alhamdulillah selalu tercukupi segala sesuatunya ya. Bagaimana dengan Mbak Christine yang masih duduk di semester 8 mahasiswa UNER ya ini ya? Iya. Bagaimana dengan Mbak Christine yang menjadi sukarelawan? Biasanya kalau anak muda zaman sekarang kan udah sibuk nih ya, yang sibuk nongkrong lah, sibuk foto sana, foto sini, sibuk pacaran. Mbak Christine masih menyempatkan waktu, masih punya waktu untuk menjadi sukarelawan di Yayasan Peduli Kasih ABK. Ya, masa depan anak ABK khususnya itu lebih berharga daripada ketika saya hanya membuang-buang waktu saya untuk kegiatan yang tidak berguna. Itu menurut saya. Apakah Mbak Christine ini punya sejarah atau memiliki anak keluarga atau teman dekat yang merupakan anak berkebutuhan khusus juga? Iya. Boleh diceritakan siapa? Saya punya sepupu saya itu punya anaknya itu disable. Soalnya istri dari sepupu saya itu juga disable. Jadi dia... Disable ini yang bagaimana? Dia tidak bisa apa? Dia dibilang autis, bukan autis, tapi dia itu belum... ADHD mungkin? Ya mungkin ADHD Bu ya. ADHD itu apa? Hyperactive attention, jadi gangguan konsentrasi dan aktivitas terlalu beraktif. Ya, ADHD. Jadi saya kayak merasa, saudara saya ini perlu gitu loh. Perlu kayak dibimbingkan. Biasanya orang itu kalau punya anak yang disable itu dibawa ke terapis. Tapi mereka lupa bahwa waktu di terapis itu cuma 1 sampai 2 jam.
kebanyakan mereka berada di rumah bersama orang tua. Kalau orang tua sendiri tidak tidak peduli sama anak, tidak mau melatih, tidak tahu bagaimana cara pola asuh yang benar karena mereka berkebutuhan khusus. Iya, jadi kasihan anaknya itu nanti mau jadi apa gitu. Saya itu mikir, jadi saya tahu yayasan ini, saya tertarik. Saya ingin saudara saya itu tahu di keluarga sekeliling saya atau masyarakat sekeliling saya yang punya anak berkebutuhan khusus itu peduli sama ABK itu. Oke, bagaimana dengan aplikasi ketika Mbak Christine sudah berapa tahun kalau boleh tahu bergabung menjadi sukarelawan? Baru 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan ini. Kemudian apa yang Mbak Christine dapatkan selama 3 bulan itu? Saya belajar dari disabel itu tulus. Mereka tidak punya maksud jelek, iri atau seperti kita misalnya. Kita memang tidak disabel, tapi tanpa sepengetahuan kita sebenarnya lebih disabel daripada mereka gitu loh. Mereka punya mereka punya ketulusan yang kita tidak punya gitu loh. Oke, kalau sejauh ini anak-anak berkebutuhan khusus yang pernah Mbak Christine temani, ini rata-rata mereka yang berkebutuhan khusus apa secara spesifiknya? Down syndrome, terus ada autis, ada ADHD, ada CP juga. Bagaimana cara Mbak Christine berkomunikasi dengan mereka? Ngajak main mereka, terus habis itu kalau mereka tahu kita mengajak mereka ngobrol, tahu mereka respon, tapi tidak semuanya. Tapi ketika kita kita mengajak mereka bercanda, mereka ketawa, itu rasanya seneng gitu. Itulah kenapa selama baru 3 bulan bergabung masih tetap seterusnya kalau rencananya setelah lulus, karena udah semester 8, apakah masih tetap melanjutkan menjadi sukarelawan di Yayasan Peduli Kasih ABK? Insya Allah. Oke, apa yang membuat Mbak Christine tetap bertahan menjadi sukarelawan di sini? Ya karena masa depan mereka itu berharga. Oke, bagaimana dengan anak-anak ABK yang bisa dibilang yang ada di yayasan ini? Ini apakah memang karena orang tuanya tidak sanggup untuk mengasuh atau bagaimana, Bu Santri? Jadi memang yayasan ini bukan panti. Jadi kita itu memuliakan ABK tapi melalui orang tua. Kalau orang tuanya bisa menerima kondisi anaknya dan kemudian bisa mengetahui bahwa tidak bisa ditunda upaya-upaya untuk memuliakan ABK itu untuk mengajak, ya sederhana, mengajak main tapi mainnya yang bertujuan untuk paling tidak supaya mereka mandiri seoptimal mungkin. Yang kedua, mereka perilakunya bisa diterima masyarakat. Dia tahu, oh ini bahaya, ini tidak. Ya, yang selanjutnya adalah dia bisa berkomunikasi. Entah berkomunikasi secara verbal atau dengan bahasa isyarat atau dengan tulisan dan sebagainya. Itu kan banyak cara. Terus yang terakhir adalah dia bisa bergerak seaktif mungkin dan bisa berpartisipasi di masyarakat. Itu saja sebetulnya, sederhana sebetulnya. Sederhana sebenarnya, tapi prosesnya butuh butuh keuletan yang tinggi sekali dan butuh dukungan dari masyarakat juga. Karena biasanya kalau kita lihat masyarakat Indonesia, kalau melihat ada orang yang disabel atau memiliki kebutuhan khusus, kadang mencemooh. Iya. Kadang ada juga case ketika di mall orang tua sudah entah yang sibuk menggendong, ada juga yang malah tega melontarkan, sudah tahu anak gitu ngapain aja ke mall? Iya betul. Jadi kami tidak hanya membina, tapi kami juga mencari anak-anak yang ini kan banyak yang tersembunyi. Oke. Ya jadi banyak yang tersembunyi dan banyak yang disembunyikan oleh orang tua karena orang tua merasa malu. Iya. Tidak hanya orang tua sebetulnya, masyarakat ada stigma dari masyarakat. Nggak salah orang tua saja atau kadang juga ada tenaga profesional yang kurang mengerti tentang oh ini harusnya nih sudah ABK ini atau terlambat perkembangannya, paling tidak seperti itu. Yayasan ini sudah berdiri berapa lama Bu? Sejak 4 April 2012. 4 April 2012. Berarti sudah kurang lebih ada 4,5 tahun. 4,5 tahun berdiri ya. Dan sukarelawan selain Mbak Christine udah ada berapa orang lagi di sana? Banyak Mbak, sukarelawan karena anak-anaknya juga banyak. Bagaimana cara menjadi sukarelawan seperti Mbak Christine? Awalnya
terjun ke sini bagaimana? Ada Iya. yang mengajak? Ada teman saya yang mengajak saya, ayo ikut aku ke yayasan. Jadi yayasan apa Mas? ABK. Awalnya Oh, yang ngajak laki juga. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Jadi positif, lebih ke arah positif. Oke, terus. ya jadi saya datang, saya tertarik gitu. Jadi Pernah nggak sih Mbak Christine merasa terenyuh melihat anak-anak berkebutuhan khusus ini? Ada momen-momen tertentu nggak di mana Mbak Christine merasa bersyukur ya bahwa selama ini masih diberikan kesehatan aja udah cukup gitu loh sebenarnya. sangat bersyukur sekali. Momen itu saya dapat dari Mas Aan. Oke, Ya. siapa itu? Mas Aan itu SIPI Bu ya. Ya, SIP itu apa? cerebral palsy. Cerebral palsy. Oke, Iya. baik. Hmm. Dia itu sudah bisa mandiri. Kan kalau kita biasanya melihat anak berkebutuhan khusus, apalagi yang SIPI itu kan belum tentu bisa untuk diri sendiri. Mas Aan itu apa ya? Waktu kemarin ngisi acara di Balai Pemuda itu, beliau naik angkot sendiri Wow. menuju ke Balai Pemuda terus nyanyi di atas panggung. Keteguhan Mas Aan ini membuat saya gimana ya? Beliau ini disable, tapi beliau mampu punya tekad ingin menunjukkan, tidak ingin bersembunyi, tidak malu dengan kekurangannya, dan ingin menunjukkan saya disable, saya bisa karena orang-orang peduli sama saya. Baiklah, berarti orang-orang sekitar pun juga harus tahu bagaimana cara untuk baik itu berkomunikasi ataupun berperilaku terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus ini. Tapi orang tua pun ini pilar utamanya seperti yang lebih sering menghabiskan waktunya bersama dengan anak-anak, terutama anak berkebutuhan khusus. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ini? Nanti di segmen selanjutnya akan diundang ya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Untuk Anda pemirsa, simak obrolan kami selanjutnya setelah pariwara berikut ini.